Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat berjumpa kembali di channel Arif Guru IPS. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang negara Kamboja terkait berupa identitas negara, keadaan alam, penduduk, perekonomian, sumber daya alam, dan kerjasama dengan negara lain. Di materi sebelumnya, di video-video sebelumnya sudah dijelaskan tentang beberapa negara anggota ASEAN. Untuk sekarang, marilah kita bahas mengenai negara Kamboja. Identitas negara. Nama resmi negara Kamboja ialah Republik Rakyat Kampuchea. Ya, sudah sering kita menyebutkan Kamboja. Ibu kotanya Phnom Penh, pemerintahnya Republik Komunis. Kemudian kepala negaranya presiden, kepala pemerintahan ketua dewan menteri, kemudian badan legislatif, majelis nasional, penduduk tahun 2015 kurang lebih sekitar 15,4 juta jiwa. Bahasa Khmer, bahasa resmi, kemudian Prancis. Agama Buddha Theravada, rakyat bangsa Kampuchea atau Kamboja. Mata uang Ri. Nah ini ya, ini berupa negara Kamboja, menurut anggota ASEAN. Keadaan alam, letak dan batas negara. Kamboja terletak 10 derajat lintang utara sampai 15 derajat lintang utara dan 102 derajat bujur timur sampai 108 derajat bujur timur. Kamboja mempunyai wilayah seluas 181.300 km persegi. Batas wilayah Kamboja sebelah utara berbatasan dengan negara Thailand. Nah, di sini Thailand. Di Kamboja kan ini Thailand, kemudian Laos. Sebelah timur berbatasan dengan negara Vietnam. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Nah, di sini. Kemudian sebelah barat dengan Thailand juga. Iklim, Kamboja beriklim tropis muson dengan musim hujan pada bulan November sampai Mei. Iklim ini dipengaruhi iklim muson timur laut sehingga dalam bulan Januari sebagian besar daerah menerima curah hujan kurang dari 50 mm tiap bulan. Dalam kurun Juni sampai Oktober, angin bertiup dari arah laut. Tiupan angin musim barat menyebabkan daerah ini banyak menerima curah hujan. Daerah pegunungan Elepan dan pegunungan Kardamon dapat menerima curah hujan sampai dengan 3050 mm per tahun. Dataran Tonle Sap yang terletak di daerah bayangan hujan menerima curah hujan kurang dari 1525 mm per tahun. Suhu rata-rata per tahun di wilayah Kamboja mencapai sekitar 27 derajat Celcius. Kemudian ada bentang alam. Sampai sekarang, Sungai Mekong merupakan sungai yang terpenting di Kamboja. Sungai ini melintasi Kamboja dari utara ke selatan sepanjang 500 km. Sungai Mekong dapat dilalui kapal-kapal yang melintas dari delta Sungai Mekong di Vietnam sampai ke Phnom Penh. Tonle Sap merupakan danau terbesar di Asia Tenggara yang terletak di Kamboja. Danau ini dihubungkan ke Sungai Mekong melalui sebuah anak sungai kecil yang bernama Tonle Sap. Memiliki nama yang sama dengan danau tersebut. Sungai ini mengalir dari danau Tonle Sap ke Sungai Mekong. Namun sepanjang musim hujan, yaitu pada bulan Juni hingga Oktober, arah aliran Sungai Tonle Sap berbalik dari Sungai Mekong menuju ke danau Tonle Sap. Hal ini mengakibatkan banjir yang sangat parah di daerah-daerah sekitar danau. Pada saat itu ukuran danau Tonle Sap bertambah besar menjadi lebih dari 2 kali lipat dari ukuran biasanya. Kamboja tengah merupakan sebuah daratan yang subur. Pegunungan-pegunungan yang berjajar membentuk setengah lingkaran menjadi perbatasan alamiah antara Kamboja dan Thailand. Di sebelah barat terdapat Gunung Kardamon dan di sebelah tenggara Gunung Gajah, sedangkan di sebelah utara Pegunungan Dan Kret. Gunung tertinggi di Kamboja adalah Phnom Aural yang berada di Pegunungan Kardamon dengan ketinggian 1813 meter. Ini danau Tonle Sap ya. Nah, kemudian ini Phnom Aural. Penduduk Kamboja tergolong negara dengan jumlah penduduk sedikit di Asia Tenggara, yakni 15,4 juta jiwa, pertumbuhan sebesar minus 0,2% per tahun. Kelompok penduduk yang dominan di Kamboja adalah etnis Khmer, sekitar 85%. Jumlah penduduk Kamboja sisanya adalah etnis Vietnam, lalu diikuti etnis Tiongkok, sekitar 100.000 Muslim Cham, serta beberapa dari suku primitif. Orang-orang Vietnam masih mencakup 10% dari jumlah keseluruhan penduduk Kamboja, atau data lain bahkan 10% dari jumlah penduduk. Dibandingkan dengan etnis Vietnam, etnis Tiongkok berintegrasi dengan baik dengan penduduk Khmer sebelum Khmer Merah mengambil alih kekuasaan pada tahun 1975. Orang-orang Tiongkok atau orang-orang Khmer memainkan peran yang sangat penting bagi perekonomian dan politik di Kamboja. Lon Nol, seorang diktator yang menguasai Kamboja sebelum Khmer Merah, memiliki seorang kakek yang berasal dari Tiongkok.
Perekonomian, mata pencarian penduduk Kamboja bertumbuh pada bidang pertanian dengan sistem pengolahan yang masih tradisional. Industri besar tidak dimiliki Kamboja. Perang yang berlangsung di negara tersebut telah meluluhlantahkan sektor industri. Kurangnya sumber daya manusia yang terampil, bahan mentah, suku cadang, dan minimnya sarana transportasi dan telekomunikasi juga penyebab terpuruknya sektor industri. Industri yang menjadi andalan di Kamboja terbatas pada industri semen dengan skala yang tidak besar, industri kayu dan industri rokok. Saat ini, seiring dengan kondisi negara yang mulai stabil, perdagangan sudah mulai menunjukkan peningkatan. Pemerintah terus berupaya mengusahakan penambahan jalur-jalur transportasi darat, baik jalan raya maupun rel kereta api. Negara-negara yang menjadi rekan dagang Kamboja, terutama Rusia, Vietnam, dan negara sosialis lain. Berdasarkan data tahun 2003, GDP Kamboja telah mencapai 4.215.000 US dollar pada tingkat harga pasar. Sumber daya alam. Kamboja merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang kurang sebanding dengan luas wilayahnya. Sumber daya alam yang paling dominan terhadap pada bidang pertanian. Perang yang berkepanjangan menyebabkan produksi dari sektor pertanian mengalami penurunan. Sebelum perang meletus, Kamboja mampu melakukan ekspor beras, tetapi kini justru mengandalkan beras dari negara lain. Pertanian di negara ini berada di sepanjang Sungai Mekong dan Danau Tonle Sap. Selain itu, dijumpai di plato-plato tanah basal di Provinsi Kompong Cham dan Provinsi Rotanokiri. Saat ini kerjasama yang diikuti oleh Kamboja yaitu melalui badan-badan PBB seperti ILO, UNESCO, WHO, serta forum kerjasama lain yang dilakukan dengan suatu negara atau bilateral dan organisasi internasional dalam kawasan regional ataupun internasional. ASEAN adalah organisasi regional yang diikuti, sementara organisasi internasional diantaranya ada ESCAP, IAEA, IDA, IBRD, IFC, dan organisasi lain. Antara Indonesia dan Kamboja terjalin hubungan politik dan keamanan dengan saling menempatkan duta besarnya. Selain itu, Indonesia juga ikut berperan dalam usaha menyelesaikan pertikaian di Kamboja melalui Jakarta Informal Meeting atau JIM dan pengiriman pasukan Garuda ke-12 pada tahun 1992 di bawah UNTAC untuk menjaga perdamaian di Kamboja. Nah, ini organisasi yang organisasi dari Kamboja. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Imam Syafi'i. Mungkin cukup sekian pembahasan kita kali ini tentang Kamboja. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan sampai terlewat video materi berikutnya ya. Terima kasih bagi yang sudah subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.